Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni, guru biologi SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3, LPTK Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Dan hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja Daljab Angkatan 3 pada materi gangguan dan teknologi yang berhubungan dengan sistem ekresi di kelas 11. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Siap, doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu, ya, kita masih membahas tentang sistem ekresi. Masih ingat materi pelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, alat ekresi. Ada apa saja? Ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana selanjutnya adalah tentang gangguan pada sistem ekresi. Ya, nah gangguan berarti apa? Jenis penyakit, yaitu ada penyakit pada ekresi, yaitu terutama pada alat-alat ekresi. Apa saja tadi? Ada ginjal, paru-paru, hati, kulit. Ya. Nah, syukur alhamdulillah kita hari ini diberi kesehatan. Ya, kesehatan di mana organ-organ kita semuanya berfungsi dengan baik. Ya. Karena kalian diberi kesehatan, maka kalian berada di sini. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kita diberi kesehatan jasmani maupun rohani, yang terutama adalah alat atau organ tubuh di kita semua dikasih kesehatan. Nah, adapun tujuan kita belajar hari ini, ya, adalah peserta didik mampu menganalisis, ya, pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekresi, ya, yang berkaitan dengan teknologi. Nah, jadi kalian harus bisa atau mampu menganalisis pengaruh pola hidup, ya, nanti dengan penyakit yang ada tadi, contohnya adalah di alat ekresi, yaitu ada ginjal, paru-paru,
menggunakan metode namanya adalah metode inquiry. Pembelajarannya adalah problem based learning. Ya, nanti ada beberapa pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Nah, sebelum itu marilah kita sekarang buka HP-nya. Kemarin sudah Ibu kasih link, ya. Nah, sebelum kita masuk atau mempelajari materi kita lihat, Ibu mau lihat dulu hasil pengetahuan awal kalian, ya. Silakan buka HP, link yang pertama, ya, link pretest. Nah, silakan kerjakan. Di sana ada 5 soal. Udah? Dah selesai? Nah, ya, balik. Nanti yaitu tentang gangguan sistem ekspresi. Nah, sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Ya, ini ada LKPD. LKPD-nya. Nah, petunjuknya ada di sana, ya, petunjuk pengerjaan. Nah, untuk awal adalah kalian bisa lihat video, ya, dari orientasi masalah ini.
kalian tulis di sana. Permintaan yang pertama adalah tulis 4 pertanyaan. Nanti 2 permasalahannya kalian selesaikan. Nanti ibu lihat pertanyaan ya. Nah, lihat Di Kota video. Padang, Sumatera Barat, 7 anak diduga menderita gagal ginjal akut misterius. 6 diantaranya bahkan harus menjalani cuci darah. 7 pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Kota Padang. Rata-rata pasien masuk dalam kondisi sembab, bahkan 2 diantaranya harus dipasangi alat bantu pernafasan. Total kasus gagal ginjal akut yang ditangani RSUP Dr. M. Jamil sebanyak 23 kasus, di mana 10 anak diantaranya meninggal dunia. Ya. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang dari video yang kalian tonton ya. Nah, buatlah di sana adalah 4 pertanyaan ya, atau 4 permasalahan dari video yang kalian tonton ya. Nah, nanti yang keduanya adalah tulis 1 permasalahan yang akan kalian selesai. Berarti ada 2. Kemudian cari jawaban sementara. Pinaknya mana nih antara 9 ini? Aku punya buka gagal. Dua pertanyaan. Pertanyaan mana yang diambil? Iya, 2 yang akan diselesaikan. Bagaimana pengobatan gagal ginjal? Termasuk yang menyerang pada sistem ekskresi. Penyakit pada hati yang merupakan salah satu organ dari sistem ekskresi seringkali disebabkan oleh virus. Contohnya seperti penyakit hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Ini merupakan penyakit yang membuat hati meradang. Nah, apabila hepatitis tidak kunjung untuk disembuhkan dan menjadi kronis, maka bisa jadi akan muncul penyakit baru yang bernama pada sistem ekskresi adalah ginjal. Penyakit yang ada pada organ ini adalah nadi ginjal salah satunya. Nah, kalau udah selesai, silakan diskusikan. Nah, sekarang kita presentasi. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan untuk presentasikan hasil kerjanya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Yang pertama yaitu orientasi masalah. Tulislah 4 pertanyaan mengenai permasalahan apa saja yang bisa muncul dari video tersebut. Yang pertama, apakah penyebab gagal ginjal pada anak? Bagaimana gejala gagal ginjal pada anak? Bagaimana pengobatan gagal ginjal pada anak? Mengapa pada anak?
banyak mengalami gagal ginjal. Selanjutnya, tulislah satu rumusan masalah yang sesuai yang akan dicarikan penyelesaian masalahnya. Mengapa pada anak banyak mengalami gagal ginjal? Selanjutnya, hasil hipotesis yaitu mungkin anak tersebut tidak banyak minum air putih. Yang ketiga, kontingen penyelidikan. Lakukan pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber yang relevan terhadap permasalahan yang lain temukan. Kemudian tuliskan informasi yang didapatkan dari literatur tersebut beserta sumber atau judul atau alamat website. Salah satu penyebab gagal ginjal pada anak adalah tidak banyak minum. Kebutuhan cairan tubuh pada anak tidak tercukupi dalam kurun waktu panjang. Kurang minum air bisa menyebabkan dehidrasi yang bisa mengurangi aliran darah ke ginjal dan dapat merusak secara signifikan. Ya, Kak, mau tanya. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Hidup kelompok 2 ingin bertanya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1 yaitu bagaimana saya tahu jika ginjal saya buruk? Saya ulangi sekali lagi, bagaimana saya tahu jika ginjal saya buruk? Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa penyebab gagal ginjal akut? Memiliki luka bakar yang parah, berkurangnya aliran darah pada ginjal yang disebabkan oleh peredaran dehidrasi berat atau shock, infeksi parah contohnya sepsis, cedera yang parah pada ginjal, alergi parah, anafilaksis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok 3. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Ya, untuk kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari LKPD kami. Saya Umidar Alia, saya Akila Unya, saya Rizal, saya Mulia. Yang muncul dari video tersebut. 1. Apa itu gagal ginjal? 2. Bagaimana pengobatan gagal ginjal? 3. Bagaimana cara mencegah gagal ginjal? 4. Apa nama alat cuci darah? 2. Mengorientasi siswa untuk belajar. Tuliskan satu rumusan masalah yang sesuai yang akan dicarikan penyelesaian masalahnya. Kesimpulan, kita harus menghindari penyakit gagal ginjal, menerapkan pola hidup sehat. Baiklah, kami membuka sesi pertanyaan. Nah, kelompok berapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apakah gagal ginjal bisa sembuh tanpa cuci darah? Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya, apakah gagal ginjal bisa sembuh tanpa cuci darah? Ya. Nah, tentunya itu sudah masuk ke bagaimana hubungan antara gangguan pada sistem ekskresi dengan teknologi, ya. Nah, tanpa cuci darah, apakah gagal ginjal bisa sembuh? Bisa sembuh tanpa cuci darah. Bagi pengidap gagal ginjal kronis, dialisis atau cuci darah membantu mereka untuk hidup lebih lama sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Bagi sebagian orang lainnya,
Dialisis tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kehidupan atau kesembuhan penyakit itu. Oleh karena itu, tidak semua pengidap gangguan ginjal memilih cuci darah sebagai pengobatan untuk kesembuhannya. Pengobatan alternatif untuk ginjal koronis selain dialisis yaitu perawatan medis atau pengobatan anemia. Baiklah, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Nah, ya, tadi sudah ada masing-masing kelompok sudah menampilkan beberapa permasalahan tentang gangguan pada sistem ekskresi, ya. Terutama yaitu ada beberapa jenis penyakit ya yang diakibatkan ada pada karena alat ekskresi ada ginjal, kemudian ada paru-paru, lagi ada kulit dan pada hati. Nah, pada ginjal kita lihat tadi adalah ada berita ya yang menanyakan bahwa ada kasus gagal ginjal pada anak. Kenapa? Ya, belum lama kemarin kita disapa dengan istilah tidak boleh mengkonsumsi atau anak yang pada sirup, ya, yang diakibatkan bahwa nanti terjadi gangguan pada ginjal. Nah, apa kebiasaan? Nah, di sini ada 5 kebiasaan penyebab gagal ginjal. Ya. Nah, akibatnya adalah yang pertama adalah kebiasaan mengkonsumsi gula. Ya. Nah, mengkonsumsi gula secara berlebihan. Apa yang diakibatkannya adalah yang kita kenal dengan penyakit diabetes mellitus. Nah, diabetes ya. Kemudian tidak banyak minum, merokok, ada tidak kontrol tekanan darah, dan yang kelima adalah kelebihan berat badan. Ya. Nah, kemudian ada lagi gangguannya yang dinama ada ginjal selain dari gagal ginjal ya. Ada ginjal akut, ada ginjal bocor. Nah, ini ada batu ginjal di dalam ginjal yang ada batunya, ya, bukan dilihat. Kemudian, nah, gangguan pada hati ada namanya sirosis hati, ya. Atau, nah, sirosis hati adalah kondisi perubahannya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa. Nah, kita lihat hati yang sehat dengan perbedaan hati sehat dengan hati yang tidak sehat, ya. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Kemudian ini ya, jerawat terdapat di gangguan pada kulit. Ini nih. Dan ini juga terjadi pada kulit. Ya. Nah, teknologi. Ya, ini ya, karena tadi berkaitan dia dengan adalah teknologi yang berkenaan dengan gangguan sistem ekskresi. Yang pertama ada alat cuci darah. Apa nama alat cuci darah? Coba. Apa? Apa alat cuci darah? Dialisis mesin. Buka video. Apa nama alat untuk cuci darah? Dialisis mesin. Nah, dialisis mesin.
cuci darah, gagal ginjal bisa sembuh. Enggak. Cuci darah itu cuma untuk mempertahankan. Ya, hanya jadi ada jalan lainnya. Karena ada Nah, orang cuci cuci darah. darah atau Hemodialisis. hemodialisis adalah prosedur untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bisa bekerja. Ya. Ya. Nah, yang tidak bisa bekerja berarti dia sudah terjadi kerusakan pada organ. Nah, prosedur ini membantu mengontrol tekanan darah dan menyeimbangkan kadar mineral dalam darah seperti ada kalium, natrium, dan kalsium. Ya. Kemudian ada yang kedua, teknologinya lagi yang canggih adalah cangkok ginjal atau transplantasi ginjal, sehingga ada yang cerita donor Ginjal. ginjal. Ya, juga kemarin heboh-heboh tuh kasus menjual ginjal. Ya. Nah, dari materi yang sudah kita paparkan tadi ya, kesimpulan secara umum ya, gangguan ginjal atau gangguan pada sistem ekskresi itu ada dua ya jenis gangguan, bahkan banyak lagi ya. Kemudian ada 6 jenis gangguan sistem unaria, kemudian ada 2 jenis gangguan hati. Nah, secara garis besar siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, Nur Adila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang bisa saya tanggapi yaitu ada alat dari sistem ekskresi yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan kulit, dan juga berbagai penyakit yang terjadi di sistem ekskresi itu tadi di ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Misalnya di ginjal itu terdapat gagal ginjal kronis serta gagal ginjal bocor. Di hati itu ada hepatitis, kulit itu bisa terjadi di jerawat, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit dari sistem ekskresi. Selanjutnya seperti gagal ginjal bisa kita sembuhkan dengan cara yaitu transplantasi ginjal, cuci darah, ataupun kemoterapi lainnya. Ya, terima kasih untuk Nur Adila. Ya, nah itulah hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, nah silakan kumpulkan LKPD-nya. Ya, nanti akan ibu nilai minggu depan. Nanti akan kita lihat hasil per kelompoknya. Ya, kita aja. Ya, sekarang silakan duduk kembali seperti semula. Kayaknya dikeluarkan. Dan sekarang buka link proses ya, kita mau melihat bagaimana kemampuan akhir dari pembelajaran kita hari ini. Ya, link yang pertama tadi. Ya, buka, kerjakan. Bukan link pertama, masih yang di atas ya, yang tadi.
Nanti baru ada link refleksinya. Link pertama. Udah? Dah? Dah selesai? Dah. Ya, balik. Nanti ada yang sudah ya. Nah, kalian sudah ngerjakan hasil post testnya. Kalian bisa lihat hasilnya berapa ya. Nah, berarti sudah ada peningkatan kan dari sebelum mempelajarinya. Nah, selanjutnya ada link refleksi ya. Bagaimana proses belajar kita hari ini. Nah, Ibu minta kalian untuk mengisi atau membuka link tersebut ya. Isi beberapa di sana ada 3 centang saja Ya, Bu. ya. Centang saja bagaimana proses ya pembelajaran hari ini. Sakit. Iya, Kirim, Bu. ya, kirim. Sudah? Nah, terima kasih tanggapannya ya. Nah, pembelajaran kita untuk minggu selanjutnya adalah sistem koordinasi ya. Nah, nanti kalian ya, sistem materi kita selanjutnya adalah sistem koordinasi ya. Nanti kalian bisa cari di pustaka, buku atau buka-buka cari link tentang pengetahuan awal di sistem koordinasi. Itu kita nanti membahas apa saja ya. Ya, nah, cukup sampai sekian pembelajaran kita hari ini ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau tutur bahasa yang kurang tepat pada tempatnya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa dan salam. Kita juga.